Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Menjaga Kesucian Pikiran. Firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikiran kita itu seperti sebuah taman. Apa yang kita tanam dan rawat di sana itulah yang akan tumbuh subur. Jika kita menabur benih-benih kebaikan, kebenaran, keindahan, kebaikan, kasih, kekudusan, dan hal-hal baik lainnya, maka taman pikiran kita akan tumbuh dengan hal-hal yang baik. Sebaliknya jika kita membiarkan benih-benih kebencian, iri, prasangka buruk, imajinasi atau khayalan yang tidak senonoh tumbuh, maka taman itu akan dipenuhi rumput liar atau ilalang yang akhirnya bisa merusak keindahan dan kesuburan pikiran kita. Maka daripada itu, betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga kesucian pikiran kita. Pada hari ini, firman Tuhan akan menolong kita bagaimana kita dapat menjaga kesucian pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat dekat dengan Paulus, bahkan di Filipi 1 ayat 3-5, Paulus menyebut sebagai jemaat yang dikasihi. Pada waktu itu jemaat mengalami berbagai masalah, bukan saja masalah internal seperti konflik dalam gereja, maupun munculnya ajaran palsu di dalam gereja, tetapi juga mereka menghadapi masalah eksternal seperti tekanan dan juga penganiayaan. Dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah, Paulus menasihatkan jemaat supaya mereka dapat menyikapi semua permasalahan itu, yaitu dimulai dari pikiran mereka, supaya mereka memikirkan hal-hal yang baik, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua kebajikan. Karena itu sangat penting. Pikiran berpengaruh pada kehidupan rohani. Paulus tahu bahwa fokus pada hal negatif atau kekhawatiran bisa merusak pertumbuhan iman mereka. Paulus mendorong disiplin pikiran, seperti latihan rohani, mereka diajak untuk melatih diri, memikirkan hal-hal yang benar, adil, murni, dan lain-lain. Bukan sekedar berpikir positif, tetapi berpikir yang berpusat kepada Kristus. Paulus menulis ini saat di penjara, menunjukkan bahwa bahkan di tengah penderitaan yang dia alami, Paulus memilih untuk mengarahkan pikirannya pada kebaikan Tuhan dan hal-hal yang memuliakannya. Langkah praktis apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesucian pikiran kita? Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bijak dalam memilih apa yang masuk di dalam pikiran kita. Di era banjir informasi ini, Bapak Ibu Saudara, tantangannya sangat besar. Mulai dari gambar, berita, percakapan, hiburan, dan media sosial terus-menerus menawarkan benih-benih untuk ditanam di taman pikiran kita. Kita perlu bijak terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran kita melalui mata dan telinga kita. Apakah tontonan itu membangun atau merusak? Apakah percakapan itu memuliakan atau menjatuhkan? Apakah bacaan itu mencerahkan atau mengotori? Filipi 4 ayat 8 memberikan standar yang jelas. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, itulah yang seharusnya kita pilih untuk kita pikirkan. Yang kedua, arahkan pikiran dengan sengaja. Pikiran cenderung mengembara. Saat pikiran negatif, kotor, atau penuh kepahitan mencoba masuk, segera alihkan itu. Memang ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi perlu mengontrol atau mengendalikan pikiran kita dan mengarahkan secara sengaja kepada hal-hal yang positif atau kepada hal-hal yang baik. Dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan, mensyukuri kebaikannya, mengingat kebaikan orang lain, memikirkan solusi bukan masalah, bukan fokus kepada masalah atau besarnya masalah, tetapi belajar memikirkan bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah. Ini membutuhkan disiplin dan kesadaran dari kita secara terus-menerus. Yang ketiga, kita perlu komunitas yang saling menjaga. Berada di tengah-tengah orang yang sefrekuensi atau yang juga rindu memiliki pikiran suci atau kudus itu sangat membantu. Mereka dapat menjadi cermin, pengingat, dan juga sumber dorongan ketika kita lemah. Bersama-sama kita saling menguatkan untuk menjaga kesucian pikiran kita.
Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin.